Selamat siang, saya ucapkan Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan, serta Bapak APT Rizky Anggara Nugraha S.Farm dan Ibu APT Hani Listia Sari S.Farm selaku pembimbing PKL Mitra. Perkenalkan, saya Anissa sebagai moderator yang akan memandu berjalannya seminar siang hari ini. Untuk sesi seminar saat ini akan disampaikan oleh rekan mahasiswa kimia yaitu Andi Fatima Azahra dan Salsabila dengan tempat PKL di PT dan Kos Farma Tbk. Kepada Andi Fatimah dan Salsabila saya persilahkan. Baik, terima kasih Anissa selaku moderator. Baik, apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurniadewi NSI selaku dosen pembimbing PKL sekaligus koordinator program studi kimia FMIPA UNJ, yang kami hormati Ibu APT Hani Listia Sari S.Farm dan Bapak APT Rizky Angga Nugraha S.Farm selaku pembimbing lapangan kami, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada seminar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Salsabila akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan kami di PT dan Kos Farma Tbk. Ready next? Ready next? PT dan Kos Farma Tbk berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Timeline magang industri kami dilaksanakan dengan durasi selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Agustus hingga Desember 2023 dengan jam kerja pada hari Senin hingga Jumat pukul 7 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut merupakan kontak atau sosial media dari PT dan Kos Farma. Next. Baik, selanjutnya PT dan Kos Farma memiliki visi perusahaan yaitu menjadi sebuah perusahaan industri yang berkomitmen dalam mengembangkan produk kesehatan yang bermutu dan inovatif melalui penerapan ilmu dan teknologi serta dipasarkan secara nasional dan regional dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. PT dan Kos Farma memiliki visi perusahaan yaitu menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi yang menghasilkan produk kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diperoleh, serta membantu menciptakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Next. Maaf, sebelumnya, di slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Adapun nilai-nilai perusahaan dari PT dan Kos Farma yang sebagai anak perusahaan dari PT Kalbe itu Pancas Rada Kalbe. Yang pertama adalah boleh di next.
Berikut ada profil singkat tentang PT Danfoss Pharma. Jadi PT Danfoss Pharma merupakan perusahaan farmasi yang didirikan pada tahun 1974 dengan nama PT Danfoss Laboratories Tbk, di mana kata Danfoss sendiri merupakan gabungan dari drug and cosmetic yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan pemeliharaan dan perawatan kesehatan melalui obat. PT Danfoss Pharma menjadi perusahaan pertama di Indonesia dengan 3 pabrik terpisah, yaitu non-beta-lactam, cephalosporin, dan penicillin. Untuk meningkatkan jaminan mutu dari produk yang dihasilkan, PT Danfoss Pharma telah tersertifikasi ISO 14001, ISO 9001, dan OHSAS 18001 untuk komitmen yang kuat dan dari perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Bergabung dengan perusahaan Kalbe pada tahun 2006 menjadikan PT Danfoss Pharma perusahaan yang lebih kuat dengan fasilitas yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar. Baik, selanjutnya pada masa magang industri, saya ditempatkan di Departemen Quality Control dengan tanggung jawab yaitu memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten bermutu sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Di mana tugas dari Departemen Quality Control diantaranya yang pertama pengambilan sampel, yang kedua pembuatan spesifikasi, yang ketiga pengujian dan pengaturan, dan yang keempat menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Departemen Quality Control memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada QC raw material dan packaging material yang bertugas mengambil contoh dan memeriksa bahan baku, bahan pengemas, serta barang lain sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian bagian kedua ada QC Stabilita yang bertugas untuk memonitoring produk selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Kemudian yang ketiga yaitu ada QC Semi Finished Good atau SFG yang bertugas memeriksa produk sudah jadi, sudah memenuhi standar kualitas dari perusahaan. Ada masa magang industri, saya ditempatkan di R&D atau Research and Development dan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada R&D Quality Assurance, di mana bertanggung jawab dalam pemastian kualitas selama proses pengembangan dengan melakukan kualifikasi dan kalibrasi instrumen di lab R&D, kemudian mengadakan pelatihan personel dan memastikan pelatihan tersebut, dan melakukan penanganan penyimpangan meliputi pencatatan, investigasi dengan root cause analysis. Kemudian ada R&D Formulasi yang bertanggung jawab atas memilih dan melakukan evaluasi terhadap produk obat pembanding, melakukan pengembangan formula, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proses scale up dan pilot scale. Kemudian ada R&D Analytical, di mana lagi menjadi dua, yang ada Analytical Development yang bertugas untuk melakukan analisa zat aktif dan excipient, serta mengembangkan metode analisa produk jadi. Kemudian ada Analytical Compliance dengan tugas melakukan validasi atau verifikasi metode analisa produk jadi, kemudian transfer metode analisa ke QC, dan pengujian stabilitas pre-marketing. Ada juga R&D Packaging Development yang bertanggung jawab atas melakukan technical assessment project NPD dan NPI dari sisi kemasan, mengembangkan desain kemasan, dan memastikan penandaan produk sesuai dengan regulasinya. Kemudian, kualitas pengembangan produk, alur, jadwal, serta biaya akan diatur dan dipastikan kualitas dan ketepatannya oleh R&D produk. Berikut ada proyek akhir dari magang industri yang saya lakukan dengan judul analisis kadar kalium pada sediaan triplet nutrisi parenteral. PT Danfoss Pharma sebagai perusahaan yang bergerak di industri farmasi atau merupakan badan usaha yang memiliki izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan atau bahan obat. Pembuatan obat dan bahan obat akan mengacu pada pedoman CPOB. Cara pembuatan obat yang baik yang selanjutnya disingkat CPOB merupakan cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Salah satu produk yang pada saat itu sedang dikembangkan oleh PT Danfoss Pharma yaitu nutrisi parenteral triplet. Dan nutrisi parenteral sendiri merupakan rute pemberian nutrisi yang tidak melalui traktus gastrointestinal melainkan langsung melalui intravena. Untuk menjaga kualitas produk, maka dilakukan uji kadar sebagai salah satu tolak ukur kualitas produk dan stress test untuk mengetahui kestabilan produk dalam lingkungan yang tidak semestinya.
Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi proyek ini yaitu yang pertama, bagaimana metode penentuan kadar kalium pada setiap strip dan nutrisi parental, kemudian bagaimanakah kesesuaian kadar kalium dari hasil pengujian dengan klaim produk, kemudian ada apakah sampel yang digunakan telah melebihi kualitas dari originatornya. Tujuan dan manfaat dari proyek ini yang pertama menganalisis kadar kalium dalam sediaan nutrisi parental, kemudian mengidentifikasi kesesuaian kadar antara hasil pengukuran dengan teoritis atau klaim produk, kemudian membandingkan hasil stress test dengan sampel dengan originatornya. Untuk metodologi penelitian, alat yang digunakan pada pengujian ini yang pertama ada pipet ukur, terus lalu ada labu ukur 50, 100, dan 1000 mili, kemudian instrumen yang digunakan adalah AAS. Untuk bahan yang digunakan ada air PLC, ada HCl 37%, dan larutan standar kalium 1000 ppm. Untuk larutan standar dibuat dari larutan kalium ppm 1000 ppm yang diencerkan untuk membuat variasi 50 ml larutan standar dengan konsentrasi 40 ppm, 100 ppm, 160 ppm, 220 ppm, dan 280 ppm. Kemudian diukur absorbensinya dan ditentukan kurva kalibrasi. Kemudian untuk sampel ada karena produknya itu berbentuk triplet, jadi diukur pada single chamber atau chamber yang masih terpisah dan chamber yang sudah tercampur. Kemudian pada pengujian ini juga diberikan perlakuan yang tidak semestinya, yaitu suhu tinggi 60 derajat dan penyinaran selama 7 jam. Stress test merupakan jenis uji dari stabilitas. Uji stabilitas sendiri merupakan serangkaian uji yang memberikan perlakuan yang tidak semestinya untuk mengetahui kualitas dari bahan aktif yang terkandung dalam obat di bawah pengaruh berbagai lingkungan. Perlakuan yang diberikan pada sampel ini adalah suhu tinggi yaitu 60 derajat dan penyinaran selama 7 jam. Pengujian stabilitas juga mencakup terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, misalnya interaksi antara bahan aktif dengan eksipien, interaksi antara bahan aktif dengan kemasan atau penutup wadah, atau interaksi antara dua atau lebih dari bahan aktif. Oleh karena itu, pada pengujian kali ini dilakukan pada chamber yang belum tercampur atau single chamber dan chamber yang sudah tercampur atau mixing chamber. Berdasarkan kurva kalibrasi didapatkan informasi persamaan garis Y sama dengan 0,0013x minus 0,0042 dengan koefisien korelasi R yaitu sebesar 0,9998, di mana kurva larutan standar kalium ini dapat disebut linear karena memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar daripada taraf kepercayaan yaitu 0,995. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi pada kisaran 40-280 ppm dapat menghasilkan hubungan linear yang baik antara konsentrasi dengan absorbensi yang tercapai. Nilai konsentrasi sampel hasil didapatkan dari memasukkan nilai absorbensi Y, kemudian disubstitusi pada persamaan yang didapat dari kurva larutan standar, yaitu yang persamaan Y sama dengan 0,0013x minus 0,0042. Dari hasil tersebut tidak ada sampel yang tepat mencapai konsentrasi teoritis atau klaim produk dengan tepat, namun masih masuk dalam rentang kriteria penerimaan, yaitu 90-107% untuk persen recovery-nya. Jadi data yang diperoleh juga dibandingkan dengan originatornya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pengembangan formulasi sampel dari formulasi sampel. Obat originator sendiri merupakan obat yang pertama kali diberi izin edar di Indonesia berdasarkan data lengkap khasiat, keamanan, dan mutu dari obat tersebut. Produk originator masih memiliki rata-rata nilai persen recovery yang lebih tinggi, yaitu 96,80% jika dibandingkan dengan sampel, baik chamber terbuka yang memiliki hasil rata-rata 96,68% maupun chamber tertutup pada 96,30%. Pada percobaan 2W
T60, yang berarti telah dilakukan penyimpanan selama 2 minggu dan diberikan perlakuan suhu 60 derajat. Sehingga sampel tersebut akan dilakukan pengembangan di next. Adapun kesimpulan dari proyek akhir ini yaitu pertama, kadar kalium dalam sampel tidak sama persis dengan kadar produk, namun masih masuk dalam rentang kriteria penerimaan. Hasil uji stabilitas dengan memberikan perlakuan tidak normal berupa suhu tinggi dan paparan sinar pada sampel belum lebih baik dari kondisi nyatanya, sehingga akan dilakukan pengembangan formulasi. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh Andi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul analisis kadar zat aktif X pada produk Y menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik, industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pengelolaan industri farmasi di Indonesia harus menerapkan standar atau acuan untuk menghasilkan obat yang bermutu, berkhasiat, serta aman. Pedoman yang menjadi standar pembuatan obat di Indonesia yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, di mana CPOB ini mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. PT dan Kos Farma Tbk merupakan salah satu anak perusahaan Kalbe yang bergerak di bidang farmasi, dan pada tahun 1994 PT dan Kos Farma memperoleh sertifikat CPOB yang membuktikan bahwa industri farmasi telah memenuhi syarat pembuatan suatu sediaan obat, di mana salah satu produk obat yang diproduksi di PT dan Kos Farma yaitu produk Y. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua produk yang diproduksi di PT dan Kos Farma harus melalui uji kualitas atau quality control untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi persyaratan sebelum diedarkan ke masyarakat. Terdapat beberapa parameter uji kualitas atau QC yang ditetapkan pada setiap produk, di mana salah satu parameternya yaitu uji kadar. Boleh di next. Nah, berdasarkan dengan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah diantaranya yang pertama, bagaimana proses analisis kadar zat aktif X dalam produknya di PT dan Kos Farma, kemudian bagaimana hasil analisis kadar zat aktif X dalam produknya di PT dan Kos Farma, serta apakah hasil analisis memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, analisis ini bertujuan untuk memahami proses analisis kadar zat aktif X dalam produknya, kemudian mengidentifikasi hasil analisis kadar zat aktif X dalam produknya, serta membandingkan hasil analisis kadar zat aktif X dalam produknya di PT dan Kos Farma dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada analisis ini, alat-alat yang digunakan yaitu ada pipet volume, labu ukur, siring, ultrasonic dot, spatula gelas ukur, gelas vacuum filtration, timbangan analitik, filter RC, magnetic stirrer, steering bar, vial, dan Erlenmeyer 250 ml. Kemudian bahan yang digunakan pada analisis ini yaitu yang pertama sampel, yaitu berupa produk Y, lalu asetonitrile HPLC grade, lalu asam fosfat, kemudian asam sulfat, lalu purified water atau air pro HPLC, lalu yang terakhir ada working standard. Kemudian pada analisis ini menggunakan instrumen HPLC dengan sistem yaitu menggunakan fase gerak campuran dari asetonitrile dan larutan dampar dengan perbandingan yaitu 7:3. Kemudian kolam yang digunakan yaitu L1C8 dengan diameter 4,6 kali 250 mm. Kemudian digunakan detektor UV dengan panjang gelombang 230 nanometer dengan laju alir 1,5 mili per menit. Kemudian running time selama 20 menit dan waktu retensi yaitu kurang lebih 9,7 menit. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ada preparasi larutan standar, di mana larutan standar yang dibuat yaitu ada dua, yaitu larutan working standard dan checking standard dengan komposisi larutan yang sama, yaitu dengan menimbang 10 mg working standard dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan ke dalam labu ukur tersebut larut sebanyak 3/4 volume labu. Lalu dilakukan sonikasi selama 5 menit dan dibiarkan hingga mencapai suhu ruang.
Lalu pada larutan tersebut ditambahkan pelarut hingga batas, kemudian dikocok dan dimasukkan ke dalam vial 2 mili menggunakan siring dengan filter 0,45 mikrometer. Selanjutnya ada preparasi larutan sampel, di mana dilakukan dengan menimbang 20 tablet sampel, kemudian digerus hingga menjadi serbuk, lalu ditimbang bobot rata-rata dari 20 tablet tersebut. Pada analisis ini didapatkan 120,6 mg serbuk sampel, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili dan ditambahkan pelarut sebanyak 3/4 volume labu, lalu dilakukan sonikasi selama 30 menit dan dibiarkan hingga mencapai suhu ruang, lalu ditambahkan pelarut hingga mencapai batas dan dikocok hingga homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam vial 2 mili menggunakan siring dengan filter 0,45 mikrometer. Kedua larutan ini siap diinjekkan ke dalam sistem HPLC. Boleh di next. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji kesesuaian sistem dan uji larutan standar. Untuk hasilnya yang tertera pada tabel di layar, pada uji kesesuaian sistem terdapat 3 parameter yang dilihat, yaitu yang berwarna kuning ada persen RSD peak retention time dan peak area, di mana di sini dapat dilihat persen RSD peak retention time yaitu ada nilai 1,12%, kemudian persen RSD peak area pada 0,55%. Hal ini sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 2%. Kemudian yang kedua ada tailing factor atau asimetri. Di sini didapatkan hasil sebesar 1,3 yang berwarna biru, di mana hasil ini juga memenuhi persyaratan tailing factor, yaitu tidak lebih dari 2. Lalu kemudian parameter yang ketiga ada plate count atau plates yang berwarna merah. Ini dapat dilihat bahwa hasil yang didapat yaitu sebesar 8.799. Hal ini juga memenuhi persyaratan yaitu tidak kurang dari 1.500. Nah, dari ketiga parameter ini dinyatakan bahwa uji kesesuaian sistem sudah terpenuhi. Kemudian pada uji larutan standar, di sini yang berwarna abu-abu, di sini didapatkan persen kadar atau persen recovery standar pada nilai 99,7%, di mana standar yang ditetapkan berada pada range 98 hingga 102%, di mana hasil ini memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Next. Baik, selanjutnya hasil dari uji larutan sampel. Pada tabel dapat dilihat bahwa waktu retensi yang didapatkan yaitu berada pada kisaran 12 menit, di mana hal ini membuktikan bahwa sampel yang diuji merupakan zat aktif X karena waktu retensi pada sampel yang sama kisarannya dengan standar. Kemudian pada persen kadar dapat dilihat yaitu dihasilkan pada nilai 100,5%, di mana hal ini sesuai dengan rentang persyaratan yang ditetapkan untuk produk Y, yaitu sebesar 90 hingga 110%. Boleh di next. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa kadar zat aktif X yang terkandung dalam produk Y memenuhi standar spesifikasi sesuai rentang persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa produk Y memenuhi standar kualitas yang mengacu pada pedoman yang berlaku. The next. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelum dikembalikan ke moderator, saya dan rekan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT dan Kos Pharma atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar di PT dan Kos Pharma. Terima kasih juga kepada Ibu APT Hani Listiasari S-Farm dan Bapak APT Rizky Angganugraha S-Farm yang telah membimbing kami selama melakukan PKL di PT dan Kos Pharma, serta Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI selaku dosen pembimbing PKL kami. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andi Fatima dan Salsabila untuk presentasinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan mahasiswa terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand.
Baik, dipersilakan kepada Ananda dan Puan. Iya, baik, assalamualaikum. Maaf sebelumnya izin untuk tidak on cam. Pertanyaan saya em, khusus kepada Ara, apa jenis apa jenis kolom yang digunakan pada saat analisis analisa kadar zat aktif tersebut? Terima kasih. Baik, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Sudah jelas, bisa. Ya, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Jadi untuk analisis kadar zat aktif X dalam produk K yang telah dilakukan, seperti yang telah dijelaskan tadi pada sistem HPLC digunakan kolom L1C8, yaitu merupakan kolom khusus untuk fase terbalik. Jadi pada analisis ini digunakan fase terbalik karena fase gerak yang digunakan juga merupakan larutan polar, dan kolom yang digunakan juga kolom khusus untuk fase terbalik. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Bagaimana dengan Ananda? Apakah sudah terjawab Iya, baik. pertanyaannya? Maaf sebelumnya Ara, boleh tidak ya diulang jawabannya karena terkendala sinyal. Baik. Jadi seperti yang tadi dijelaskan pada PPT, pada analisis ini digunakan jenis kolom yaitu fase terbalik karena fase gerak yang digunakan merupakan larutan yang bersifat polar. Kemudian fase diam yang digunakan juga pada kolomnya merupakan kolom L1C8, di mana kolom ini merupakan kolom untuk fase terbalik. Seperti itu, Ananda. Oke, baik. Terima kasih Andi Fatima atas jawabannya. Cukup, Nisa. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke penanya kedua, ada Muhammad Fikri. Dipersilakan untuk Muhammad Fikri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramadan dari Prodi Kimia Angkatan 2020. Izin bertanya kepada Saudari Salsabila, seperti yang tadi telah dijelaskan dalam PPT-nya ya, apa itu nutrisi parenteral. Nah, mungkin untuk penggunanya sendiri itu apakah dikhususkan kepada orang-orang dengan kondisi tertentu atau bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Salsabila untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Anissa dan terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Jadi nutrisi parenteral itu diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa mencerna makanannya melalui saluran cerna. Jadi nutrisi parenteral itu pemberian nutrisi, jadi dia langsung ke pembuluh darah, jadi seperti infus. Jadi untuk kondisi orang-orang seperti apa, itu orang-orang yang tidak bisa mencerna makanannya melalui saluran cerna. Seperti itu. Baik, apakah sudah jelas untuk Baik, terima kasih sudah jawaban terjawab. dari pertanyaannya, Fikri? Sudah terjawab. Terima kasih Salsabila dan Anissa. Baik, selanjutnya ada penanya ketiga dari Hardiansyah. Dipersilakan kepada Hardiansyah Komering. Terima kasih penjelasan dan juga pembawaan materinya. Saya ingin bertanya, ini bebas ke siapa aja. Tadi kan dijelasin ya, PT dan Keswarma tadi menjadi perusahaan pertama yang mempunyai 3 pabrik terpisah. Itu tuh keistimewaan dari hal itu apa ya? Maksudnya kayak gimana? Makasih. Baik, dipersilahkan kembali kepada Andi Fatima atau Salsabila untuk menjawab. Oke, saya izin menjawab ya. Jadi untuk penisilin dan cephalosporin itu merupakan antibiotik golongan beta lactam. Jadi
eh, sarana produksi obatnya itu harus dipisah itu untuk mencegah adanya kontaminasi silang. Jadi kontaminasi silang itu bisa berdampak buruk. Contohnya bisa untuk resistensi obat antibiotik atau karena alergi anafilaksis. Jadi dia kalau misalkan anafilaksis tuh bisa bikin denyut jantung tuh lemah gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko adanya kontaminasi silang yang nantinya berdampak buruk bagi tubuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, untuk penanya berikutnya ada Aisyah Sabrina. Dipersilakan kepada Rina. Baik, terima kasih Anissa atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Salsabila. Tadi sempat menjelaskan ada kelakuan yang tidak normal, yaitu menggunakan suhu tinggi dan penyinaran. Nah, itu kenapa ya? Kenapa harus menggunakan kelakuan tidak normal pada metode analisis yang Salsa gunakan? Terima kasih. Baik, dipersilakan kembali untuk menjawab. Baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Di perlakuan tidak normal yang tadi suhu tinggi dan penyinaran itu stres test. Jadi stres test itu termasuk dari uji stabilitas. Nah, uji stabilitas itu fungsinya nanti untuk mengetahui kestabilan dari bahan aktif itu pada kondisi yang tidak semestinya. Jadi sebenarnya uji stabilitas itu ada dua, ada long term sama accelerated. Kalau long term itu pengujian stabilitas pada kondisi normal. Kalau misalkan accelerated itu pada kondisi yang tidak semestinya. Jadi obat itu bisa diedarkan ketika sudah lolos uji long term, tapi dia kayak minimal sampai 2 atau 3 tahun itu. Tapi untuk mengefisiensikan waktu, jadi diuji accelerated, jadi kayak dikasih kondisi yang nggak normal dengan pemikiran kayak kalau misalkan kondisi nggak normal aja bisa, berarti kalau di kondisi normal itu dia bisa. Jadi kalau misalkan dia lolos uji stabilitas accelerated, dia itu udah boleh edar selama setelah 6 bulan uji accelerated, tapi dengan catatan tetap harus menjalankan uji stabilitas yang long term itu minimal 24 sampai 3 tahun. 24 bulan itu sampai 3 tahun. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Untuk Muhammad Fikri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kalau tidak ada, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Vera, selaku dosen pembimbing PKL dari Andi Fatima dan Salsabila, untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk Andi dan Salsabila, kalau dilihat dari pengalaman magangnya ini banyak menganalisis ya. Tadi menggunakan instrumennya ada APLC gitu ya. Kemudian tadi Salsabila juga instrumennya yang berbeda gitu ya. Saya kira lebih ke arah untuk uji kualitatif gitu ya untuk pengujian. Kalau boleh tahu tadi bahan Y-nya itu berupa apa sih? Makanan atau apa? Produk kayaknya berupa obat, Ibu. Oh, berupa obat. Baik. Jadi lebih ke farmaseutikal ya untuk yang diujikan. Untuk Bu Hani mungkin ada masukan Bu Hani? Dari saya tidak ada sih, Bu. Sudah cukup baik dijelaskan semua. Baik, ada masukan untuk perbaikan ke depannya Bu Hani dari PT Dankos? Untuk saran perbaikan mungkin tidak ada ya Bu dari saya. Jadi mungkin kita tetap menjalankan kerjasama aja ya yang baik antara PT Dankos Pharma dengan UNJ. Nanti mungkin ada teman-teman dari UNJ lagi yang berkenan untuk PKL atau di tempat kami sangat terbuka. Semoga
harapannya antara UNJ dan BPT dan KOS bisa menjalin hubungan yang baik ke depan. Baik, kami yang mengucapkan terima kasih Bu Hani kepada PT dan KOS yang sudah memberikan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk melakukan magang di sana karena mungkin memperkaya ya pengalaman terutama untuk hands-on beberapa advance instrumen yang mungkin belum ada di kampus kami. Jadi mudah-mudahan ke depannya PT dan KOS masih bersedia menerima mahasiswa dari Prodi Kimia. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kepada Salsabila dan Andi, selamat ya sudah melalui tahap proses magang dan juga sampai menyelesaikan magang. Semoga pengalamannya itu bisa bermanfaat untuk bekal di kedepannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Baik, terima kasih Bu Vera dan Andi. Sepertinya berakhir sudah sesi seminar PKL siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI dan Ibu APT Hani Listiasari SPAM yang sudah menyempatkan hadir. Saya Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.